3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 18 dengan saya Aksara dan teman saya Tika akan mempresentasikan dan coba menjelaskan fitur dan bagaimana step by step sistem algoritma yang kami terapinnya. Mulai dari saya dulu dengan yang kontribusi saya itu pada dadu, sistem ular dan tangganya sama yang bonus giliran pada kelipatan 10. Nah, untuk yang pertama, untuk sistem dadunya, sistem dadu ini me- akan mengenerate angka acak dari 1 sampai 6, eh, yang dimana nanti juga ada sistem probabilitas untuk hijau dan merah, di mana hijau itu akan maju seberapa nilai dadu dan merah akan mundur seberapa nilai dadu. Dan untuk di sini bila kita tes sarung ngocok dadu, nah tadi bisa dilihat di saat kita menekan tombol ini ada uh, timer yang dimana tidak bisa kita tekan lagi dan juga animasi akan bergerak, tapi animasi ini tidak relevan terhadap uh, uh, angka yang akan ke-generate. Dan lanjutkan lagi ke sistem tangganya, ular dan tangganya, yang dimana ular dan tangga ini sudah di set up uh, posisi yang fix dan sistemnya itu eh, bila dapat misalnya kita maju mendapatkan misal posisi 4, eh, akan naik eh, ke di posisi naiknya itu, dan kemudian bila kita maju dan kemudian mendapatkan dadu merah, kita mundur ke tempat posisi yang tangga tadi, maka itulah di mana sistem ular yang mana akan turun ke posisi ularnya itu. Nah, selanjutnya yang tuh sudah dadu, sudah ular tangga, dan oh ya, untuk yang terakhir yaitu giliran bonus untuk tiap kelipatan 10. Nah, awalnya itu posisi akan dimodulus eh, akan dimodulus dengan 10. Dan bila hasilnya 0, yang di mana itu sudah kelipatan 10, maka akan diberikan giliran lagi yang caranya itu ngepol. Jadi di saat giliran kita sudah, lalu kan kita poll dan dimasukkan ke bawah lagi dan player selanjutnya. Nah, bila dapat yang 10, maka player tersebut akan di poll dan akhirnya kita akan kita itu akan mulai gilirannya lagi. Sekian itu dari kontribusi saya, akan dilanjutkan dengan teman saya dengan sistem lainnya. Lalu eh, kemudian untuk saya sendiri, saya di sini kedapat tugas saya ini untuk saya membuat fitur BMF untuk game ular tangga, sistem pemain, sound dan GUI, main menu dan game boardnya. Jadi di sini algoritma BF-nya itu breadth first and search, itu digunakan untuk mencari jalur tercepat dari posisi pemain ke petak 100. Nah, lalu kemudian ada sistem pemain ini memakai view untuk giliran dan kelas playernya, dan saya juga membuat sound system itu memakai klip dan bisa diaktifkan dan juga atau dinonaktifkan. Lalu GUI ini dibuat dengan swing, itu terdiri dari main menu dan juga gameboard interaktif. Mungkin bisa dilanjut di codingannya. Nah, ini main menunya. Di sini kita bisa memilih mau karakter apa, terus pemainnya mau berapa. Dan di sini pemainnya hanya maksimal 4.
Ya, itu bisa dilihat kalau misalnya udah 4, pemainnya 4 itu tidak bisa ditambahkan lagi. Di sini minimal 2 dan maksimal 4. Mungkin bisa lanjut ke penjelasan codingannya, Sa. Oke, untuk ular tangga sekian dari itu saja. Ada juga fitur lainnya itu bisa dilihat di sini. Ada uh, leaderboard atau skornya juga yang dimana akan nge-track apa-apa saja apa nge-track misal kita maju mendapatkan skor mendapatkan ular juga mendapatkan tangga juga mendapatkan skor sampai finish yang dimana nanti akan tampil juga hasil akhirnya. Sekian untuk yang snake dan ladder. Kita lanjut ke yang maze. Nah, sebentar. Nah, di sini kami menggunakan ada 5 algoritma yaitu Prism, BFS, DFS, Dijkstra, dan All-Star. Di sini saya akan menjelaskan 3 algoritma yang digunakan yaitu Prism algoritma. Yang dimana di sini penggunaannya adalah untuk mengenerate maze secara random. Kita lihat di sini. Nah, yang dimana dimulai dari sini dan dia akan mengecek sel yang lainnya untuk mengenerate dinding dan jalur-jalurnya juga. Dan kemudian ada juga fitur yang kami buat untuk penerapan Dijkstra dan All-Star yaitu random terrain yang dimana di sini memberikan mereka weight atau berat atau nilai gitu yang dimana menjadi bahan konsiderasi untuk di Dijkstra dan All-Star-nya. Sebelumnya coba kita ulang generate karena akan menggunakan BFS, di mana BFS itu uh, dia akan melakukan apa pencarian gitu yang secara luas, yang dimana nanti dia akan uh, me- akhirnya menampakkan jalur yang menggunakan cost terkecil. Kita ulang lagi, kita generate, dan kemudian kita menggunakan DFS, DFS bisa kita lihat uh, dia akan uh, uh, mem- mengambil satu jalur yang dimana nanti dia akan bila ketemu buntu dia akan backtrack atau juga uh, belok dan pada akhirnya sampai bertemu ke uh, destinasi yang diinginkan. Saya dilanjutkan ke teman saya yang akan menjelaskan penerapan Dijkstra dan All-Star algoritma. Ya, di sini saya eh, kontribusi saya sendiri itu ada di penerapan Dijkstra algoritma dan eh, A algoritma sendiri. Jadi, nah, eh, eh, jadi secara singkat aja, saya akan menjelaskan secara singkat aja eh, di sini kita membuat jalur optimalnya, terus kita di sini membuat Dijkstra-nya ini apa maksudnya lebih cepat dari Dijkstra dan cocok untuk game dan visualisasi. Nah, pada aplikasi MES ini juga Dijkstra dan algoritmanya ini digunakan untuk mencari jalur dengan biaya total terendah pada mesh yang berbobot. Jadi setiap sel ini memiliki bobot berbeda yang mempresentasikan jenis terrainnya. Nah, algoritma ini juga memanfaatkan priority queue untuk memilih node dengan cost terendah. Selain itu, algoritmanya ini juga diterapkan dengan
menambahkan heuristik berupa Manhattan distance sehingga pencarian jalurnya menjadi lebih efisien dan cepat dibandingkan Dijkstra sendiri dan tanpa mengorbankan optimalisasi solusi. Oke, bisa, bisa di next. Untuk All Star-nya, eh, oke, oke. Mungkin eh, yang terakhir juga ada All Star algoritma yang dimana juga mirip-mirip dengan Dijkstra juga. Tapi dia lebih baik. Bisa coba kita ulang lagi yang dimana hampir ada penerapan DFS-nya sedikit juga. Tapi akhirnya sama juga, dia akan menghitung least cost juga. Nah, sekian dari kelompok 18 ini. Terima kasih sudah mendengar. Bila ada kekurangan dalam penjelasan, mohon maaf. Eh, dari sekian dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.